Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Irfan Kadafi di The Mahir Show. Seperti biasa, The Mahir Show selalu menghadirkan informasi yang edukatif, inspiratif, dan juga bintang tamu yang spektakuler. Inilah dia The Mahir Show untuk Anda. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu pemain film Nadia 2. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh co-host saya Muhammad Walidi dan ketua OSIS juga nih, Masya Allah nih. Nah, teman-teman semuanya, kita mau kepoin nih ya tentang film Nadia 2 nih ya. Pasti kan kalian semuanya penasaran kira-kira bagaimana sih dan seperti apa film Nadia 2 ini, yang judul ininya panjangnya apa? Belum waktunya cinta. Belum waktunya cinta. Nah, sebelum itu kita mau kenalan dulu nih ya, kira-kira sama bintang tamu yang satu ini, dan mereka semua maksudnya, yaitu dari sini dari Salman. Dari saya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Salman, dan di filmnya juga Salman. Ya, tidak ada bedanya sih sebenarnya. Itu nama asli saya, memang nama asli. Karakternya di situ disebutkan dengan ciri-ciri yang pencemburu dan suka membela cewek. Ya, Masya Allah, kenyataannya gitu nggak? Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Oke, selanjutnya Nadia. Seanjas kok Nadia? Perkenalkan, nama saya Anjas. Juga di film nama saya juga Anjas, dan juga di aslinya emang kayak gitu, nama saya Anjas. Oke, kalau misalnya ditanya tentang karakter, mungkin di film ya, karakter saya mungkin keras kepala, ngeyel, so dikasih tahu. Tapi itu tidak sama sekali sama dengan dunia aslinya. Oh gitu. Ya, Samira. Jadi perkenalkan, nama saya Samira. Di film saya berperan menjadi Nadia. Karakter Nadia yaitu seperti apa kira-kira? Keras kepala, susah dibilangin. Lagi. Wah, dia sampai lupa, dia sampai ngeheng mungkin ya, karena biasanya dia syuting dengan naskah, sekarang langsung ditanya live ya kan di studio The Mahir Show. Luar biasa nih. Nah, kira-kira kan sebentar lagi nih Nadia 2 akan rilis ya, insya Allah mungkin bulan September. Nah, kira-kira apa sih perasaan kalian setelah tahu nih Nadia 2 bakal rilis lagi, tayang lagi nih? Kira-kira coba dari Anjas dulu, apa kira-kira perasaannya? Oke, perasaannya yang pasti senang banget, alhamdulillah saya bisa memerankan sebagai Anjas lagi di film yang kedua ini, Nadia 2, yang dimana judulnya Belum Waktunya Cinta. Dan ya pasti seperti kita tahu, yang Nadia 1 kita udah ditonton banyak orang, banyak masyarakat di kota Mekah ini, seperti pejabat-pejabat, contohnya konjen, kepala sekolah Mekah juga, dan juga wali murid, dan juga masyarakat-masyarakat yang ada di Arab Saudi ini. Masya Allah. Ya pastinya senang banget, alhamdulillah. Wah, oke. Nadia bagaimana kira-kira perasaannya? Ya, perasaan saya tentunya senang, dan saya pertama kali memainkan film Nadia itu senang banget, karena saya langsung dipilih oleh Bapak Irfan Kadafi untuk memerankan sebagai Nadia. Terus gimana ketika itu kamu pasti pilih jadi Nadia langsung gitu, padahal kamu belum pernah syuting sebelumnya? Apa sih kamu rasakan, kaget nggak kira-kira gitu? Yang pastinya kaget, tapi juga ada senangnya juga, karena Pak Irfan telah mempercayai saya untuk memerankan di film Nadia. Film Nadia, wah luar biasa. Kaget pertama kali ya Nadia ya, karena emang kamu belum pernah main film, terus tiba-tiba jadi peran utama gitu ya. Padahal yang lain berproses dari tahun 2000 berapa ya? 18 ya? 18, Masya Allah. Nah, sama bagaimana perasaannya? Kalau perasaan dari saya pribadi, kalau dari perasaan apa tadi?
Ya bagaimana perasaannya? Oh ya, perasaan ketika film Nadia ini rilis. ya alhamdulillah saya sih sangat senang karena ini kesempatan yang emang benar-benar spesial. Kenapa? Menurut saya di bangku sekolah ini kita harus memperbanyak bakat-bakat kita. Nah, di sini saya bisa memperkuat bakat saya di bidang film. Mengasah bakat. Ya, mengasah bakat gitu. Dan alhamdulillah Pak Ivan mempercayai saya untuk menjadi aktor di salah satu film Nadia. Dan ini yang kedua kalinya saya mengikuti film Nadia. Iya, kedua kali ya. Iya. Sebelumnya serialnya. Ya, serial. Jadi mereka bertiga ini sangat senang sekali nih ketika memerankan aktor ataupun pemeran-pemeran di film Nadia 2 ini yang judulnya adalah belum waktunya cinta. Wah, luar biasa. Wah, keren banget nih pokoknya. Nah, buat pertanyaan kedua nih, selama proses syuting film Nadia 2 ini, apa aja kendala yang mungkin kalian rasakan saat proses syuting? Mungkin dari Anjas dulu. Oke, mungkin kalau misalnya tadi ditanya tentang kendala, ya mungkin ini sih kita main tentang mood ya, atau enggak aura, kayak vibes-nya gimana. Jadi kalau misalnya kita tuh auranya baik, bagus, ataupun good vibes lah pokoknya, kita tuh cepet syutingnya, kayak nggak ada kendala ataupun apa gangguan segala macem. Kalau misalnya aura buruk ataupun bad vibes ini datang ke kita, itu susahnya minta ampun. Jadi ulang, take lagi, dan ya pokoknya banyak kendala atau enggak gangguan-gangguan lah yang kita nggak mau gitu. Kadang-kadang juga pas lagi proses syuting itu ini ya mungkin mic-nya atau gimana gitu mic-nya ataupun kamera ataupun naskah kita lupa gitu. Dan kita belum juga kameramennya capek ataupun apalah gitu. Ya emang kadang dalam proses syuting itu mungkin kadang ada beberapa kendala gitu. Kadang yang kayak mengganggu mood. Iya. Gitu. Di balik film yang bagus itu pasti ada sesuatu yang itu apa? Gitu lah pokoknya. Iya. Bagus banget ya. Oke. Buat yang kedua nih mungkin Nadia gimana? Kendalanya apa kira-kira? Iya. Syuting. Ada kendala mungkin selama proses syuting. Kamu ini terlambat atau gimana? Ya tentunya ketika saya mau syuting gitu nggak ada yang ngejemput gitu, ada tim-tim yang merelakan untuk menjemput saya gitu dari ke rumah untuk itu Nawaf ya, masya Allah, makasih Nawaf. Iya luar biasa memang. Jadi kendalanya itu tadi ya sering nggak ada yang jemput juga, orang tua lagi sibuk ya, karena emang karakter utama ya kan. Jadi karena penting kalau nggak ada ya susah, semuanya kacau jadinya, luar biasa. Nah, Salman bagaimana? Kalau Salman sih sebenarnya sudah dikatakan oleh mereka berdua, tapi menurut personality Salman sendiri, kendalanya Salman sendiri itu mood sih. Mood kenapa? Karena mood ini bisa mempengaruhi kita untuk bicara sesuai dengan karakter kita yang ada di film. Itu berpengaruh banget. Makanya kalau Salman tuh kalau lagi syuting itu biasanya suka menyendiri dulu, baca naskah gitu. Iya, baca naskah, diperbanyak baca naskah, fokus lah. Iya, fokus ya gitu. Memang dalam proses pembuatan film itu emang nggak gampang ya, karena kita semua teamwork ya. Energinya harus harus satu salah semua salah. Jadi harus sama-sama. Kalau semuanya positif semuanya. Satu aja buat masalah, semua kacau semuanya ya. Wah, luar biasa. Terus kalau memang ketika memang proses syuting itu kira-kira apa sih yang paling susah gitu yang dihadapi ketika di depan kamera itu apa? Paling susah itu apa sih dihadapin ketika di depan kamera? Mungkin kadang grogi gitu. Grogi atau gimana gitu? Kalau sama sendiri sih udah tidak grogi karena sudah pengalaman ya udah biasa lah itu. Nanti nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Kalau Nadia gimana? grogi sih ada, cuman ya ada ya juga. ada. Apa karena kamu nggak siap naskah atau bagaimana? Iya, nggak siap naskah. Oh gitu. Kalau misalnya dari saya sih belibet sih, karena iya. Jadi hanya sih kayak gitu biasanya. Kakak juga udah ngasih tahu pelan-pelan ataupun fokus kata per kata gitu. Jadi saya kalau misalnya dialog tuh nyerocos saja gitu tanpa mikir dulu gitu. Jadi susahnya di depan kamera tuh kayak gitu. Apalagi tentang kalau naskah gitu. Apalagi kalau kurang persiapan ya. Ya betul sekali, kayak kaget tiba-tiba kayak ya bakal tag-nya bakal lama lah gitu, bakal terjadi sebuah kendala yang tidak diinginkan. Seperti itu teman-teman. Nah,
Nah, mungkin buat sobat SIM TV nih, pada belum tahu nih, siapa sih pembuat naskah untuk film Nadia 2 kali ini? Wah, belum tahu nih sobat SIM TV nih. Siapa nih kira-kira? Siapa? Salah ya? Iya. Iya, Ivan ya. Oh, iya. Pak Ivan sendiri yang buat. Ya, saya sendiri yang buat naskahnya. Ya, jadi buat naskah itu sebenarnya nggak gampang gitu, Iya. karena butuh pemikiran yang luas dan juga biasanya observasi dan melihat bagaimana kondisi di lapangan seperti apa yang terjadi sebelumnya atau sesudahnya, apa dampaknya juga. Jadi harus benar-benar konsentrasi, Mikir panjang lah. sedikit panjang gitu. Dan pembuatan naskah ini benar-benar makan waktu banget gitu. Karena sekarang karena cerita Nadia ini ya, mungkin sedikit spoiler, Iya. adalah masa Flashback flashback dari Nadia yang pertama, seperti itu. Ya pokoknya nanti nonton aja. Nah, itu tuh sedikit spoiler dari Penasaran kan, tunggu. Iya. Nah, ingin tanya juga nih, kira-kira ketika naskah kan, misalnya kita naskahnya itu kan nggak langsung dikasih, Oh, Iya, misalnya on the spot gitu kan. Nah, kira-kira itu kendala nggak sih buat kalian atau biasa aja karena udah biasa atau bagaimana? Kamu Nadia? Karena naskah itu datangnya on the spot, mau syuting gitu. Gimana, kamu punya kendala nggak kira-kira untuk ngapain dialognya? Kendala sih enggak, soalnya kita juga bisa cuman bisa Improvisasi. ya. Improvisasi gitu ya. Oh, jadi Nadia ini katanya ada kendala karena cuma baca naskah sebentar terus nanti improvisasi. Tapi tetap ya harus sesuai dengan dialognya dan apa yang diminta oleh naskah gitu. Kalau kamu Jas, Kalau baca naskah saya on the sih- spot gimana? Oh, kalau langsung dikirim gitu ya, Mm-mm. tanpa persiapan. Oh, mungkin saya udah berpengalaman sebelumnya. Jadi kalau saya tinggal tiba-tiba dikirim naskahnya, itu saya tinggal pencet, habis itu tinggal baca bagian saya. Yang penting tahu maknanya dan juga bisa improve juga gitu. Jadi ketemu masalah. Karena udah terbiasa juga ya. Oh, jadi semuanya karena biasa. Kamu Jas, Toma? Kalau saya pertama kali saya membaca dan memahami gimana ceritanya ini, dan kita sebagai improvisasi, kalau misalnya kita nggak hafal dan improvisasi, kita juga harus tahu ini kemana arahnya, harus Nanya. sama dengan di naskahnya, jangan sampai keluar dari naskah itu. Nah, Kayak misalnya naskahnya itu tentang kita lagi ngomong dialog tentang A, jadi kita nggak boleh ke B gitu. Iya, Jadi kita nggak harus boleh keluar. A yang mendekati A dan juga Benar. ya yang ke arah pokoknya itu. Boleh Iya. improvisasi tapi jangan keluar Ya, dari iya, dari iya, poinnya. iya, betul poinnya. sekali. Iya, iya. nah kira-kira nih ya, yang spesial di Nadia 2 ini apa sih? Apa ya kira-kira? Mungkin dia sama dulu. Oke, dari saya yang spesial buat film Nadia ini sekarang dibintangi oleh Pak Atibut sendiri. Oh, Pak Atikbud Kan kemarin yang spesial itu Pak Konjen, Iya. dan sekarang Tambah lagi ya? ditambah lagi dengan Hmm. Pak Atibut. Tapi Pak Konjen juga masih main juga nih, Iya. Pak Eko nih ya. Makasih Peko, masih memerankan karakter ayah Beno di film Nadia. Jadi yang spesial adalah Pak Atibut. Pak Atikbud dan Ibu Special Atikbud ya. Iya, Atikbud. Special guest. Terus apa lagi nih setelah itu? Apa lagi? Ya mungkin ini sih pemerannya juga lebih banyak dari Nadia sebelumnya. Kayak misalnya Nadia pertama tuh kita cuma ngambil SMP SMA, mungkin Nadia 2 ini akan mengambil peran dari SD ataupun sekitarnya lah gitu. Gitu ya. Dan alhamdulillah juga kita untuk main film spotnya bukan di sini aja, kita bisa Iya, betul sekali. ke tempat lain, ke kota lain juga. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya. Rencana sih mau ke luar kota. Iya. Ah, Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Oh, pokoknya kayaknya nggak sabar ya nonton film Nadia 2. Ya, kita aja ya, Pak Ivan aja yang lihat proses editingnya aja di rumah itu sama si Noval itu ya, editornya sama si Abdulkhalik, itu ngerasa pengen banget ya nonton cepet-cepet hasilnya gitu kan gitu. Dan juga di sini ada adegan-adegan dewasa. Aduh, apa tuh kira-kira? Aduh, apa tuh? Nah, kayak kira-kira siap nggak kamu? Udah siap ya? Siap. Tapi adegan dewasanya adegan yang Biasa. tetap sesuai dengan jalurnya, enggak yang macem-macem loh. Nggak Pokoknya, kelewatan. tapi yang penting pokoknya penasaran di film dia ini bagaimana ceritanya ya kira-kira gitu ya gitu. Oke. Terus nih Salman dan juga yang lain nih kira-kira
kehidupan Salman ataupun Anjas dan juga Nadia di kehidupan nyatanya kira-kira berbeda nggak sih dengan yang di film seperti apa gitu? Kan di situ kamu katanya pencemburu, ya kan? Terus juga suka membela wanita gitu. Kalau yang aslinya gimana? Oke. Beda nggak atau ada yang sama? Beda, justru beda Pak. Beda ya? Beda. Nggak sama. Tidak. Cemburu nggak pencemburu? Kalau dibilang cemburu ya namanya manusia pasti ada sifat cemburu juga. Gitu, Pasti. Masya Allah. Dan buat membela cewek malah kebalikannya saya membela teman-teman cowok. Ya itu kebalikannya. Gimana teman-teman sendiri gitu kan, kalau misalnya ada masalah kita Ya, gitu. bela gitu. Iya. Jadi berarti katanya berbeda ya? Berbeda. Pasti berbeda lah. Beda ya. Kirain sama gitu. Kamu Nadia? Ya tentunya beda. Kalau di film Nadia kan Nadia tuh percaya diri banget. Tapi Aslinya nggak gitu, aslinya malu nggak ya? gitu, iya. Terus apa lagi? Yang kira-kira tadi percaya diri ya Nadia itu, kamu percaya diri banget. Aslinya? Yang lain apa? Yang Yang lain beda. Kan dia dulu di situ orangnya genit. Kamu gimana? kan pemalu, jadi ada yang nggak genit. Oh gitu ya. Jadi jauh banget ya, 180 derajat ya. Makanya susah itu memerankan karakter yang ini kan ya di film Nadia karena aslinya aslinya pendiam, pemalu, tiba-tiba di kamera itu harus genit juga, harus percaya diri, Ya, sok semua harus komedia, kecantikan gitu ya. Profesional. Iya, profesional. Kamu Jas gimana? Kalau misalnya tanya tentang karakter ataupun kalian lihat karakter saya, no, it's so different at all gitu. Yang dimana film itu sangat keras kepala, ngeyel, sudah dikasih tahu. No, itu kebalikannya. Saya kalau kalian tahu, saya cuek, pendiam lah. Pokoknya itu lah. Gak bisa satu-satu. Iya. Kalau dikasih tahu langsung dibentak, langsung diem. Iya gitu ya. Tapi kalau di film ngeyel ya. Iya, langsung lawan bantah. Ya, lawan ngebantah Iya. ya Allah ya. Wah luar biasa banget nih ya Maliki ya. Jadi nggak sabar nih. Nggak sabar ya. Iya. Kira-kira tayangnya kapan sih? Aduh, kapan nih kira-kira? Ya, seperti yang Pak Ivan tadi bilang, mungkin insya Allah September ya. ya akhir September tuh, ya bulan September lah. Iya, karena memang masya Allah prosesnya kita masih panjang banget Iya. nih gitu. Sebenarnya saya nggak harus jadi MC di sini sebenarnya. Seharusnya saya tuh jadi yang ditanya-tanya. Iya, Malik, seharusnya kamu yang nanya saya. Oh iya, itu yang Maliki. Maliki kamu jadi apa di film? Oh, saya jadi Waduh. Bagas nih, jadi ketua OSIS di film Nadia 2. Nah, sebelumnya siapa yang memerankan? Sebelumnya waktu itu kan kakak Imam. Karo Vicky. Oh iya, kakak Vicky. dulu. Iya. Di serialnya. Di serialnya di kakak Iya, Karo Vicky. Vicky. Iya. Sekarang kamu jadi Bagas. Kira-kira gimana pertama kali kamu syuting ini? Kayak kata pertama kali. Ditanya juga sih. Iya. Gimana? Mungkin karena pertama kali memerankan di film gitu ya. Jadi agak kadang nervous, grogi sedikit. Takut salah. Iya, Oh, iya, betul. apalagi jadi ketua OSIS gitu. Ya walaupun sebenarnya di Sama, Iya, jadi yang ketua OSIS nanya. juga sebenarnya. Nah, pas ketika di depan kamera gimana rasanya? Aduh, agak ini nggak gimana gitu, karena kamu nggak biasa kan, kayak kita Iya. kan mungkin udah sering syuting ya kan, ya udah apa namanya, apalagi serialnya Ya, kita gitu kan. Nah, biasa. kamu bagaimana pertama kali tiba-tiba, ayo kamu jadi ini gitu, Ya, pemeran. mungkin karena pertama kali jadi kadang ya pas take-nya itu belibet lah, ngomongnya kurang jelas lah. Harus Atau baca-baca dulu. Iya, harus persiapan banyak Iya, banget gitu. matang banget. Iya. Berarti emang benar-benar ya kita dalam film ini emang harus apa ya? Ya being professional gitu. Iya, be profesional semuanya dan juga menjaga kualitas Iya. masing-masing Iya, pemerannya gitu. Iya. Karena memang menjadi sebuah film harus dengan teamwork juga ya kan, harus dengan apa ya, rasa keinginan dan juga apa ya, Mau kemauan gitu kan, agar bisa menghasilkan karya yang terbaik. terciptanya film Iya. ini. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya bicara-bicara kita pada hari ini. Dan thank you banget nih Salman, Nadia, Samira dan juga Anjas sudah datang ke studio The Mahir Show. Dan itu dia bincang-bincang kita dengan bintang tamu yang spektakuler di hari ini. Jangan lupa saksikan terus The Mahir Show untuk Anda di channel Sim TV Official. Check it out. Dan jangan lupa ya subscribe dan share. Tuh. Bye bye. Buat